Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update terbaru, pupus harapanlah sudah Roy Panci dan Tifa untuk menghadapi persidangan. Karena Pak Joko Widodo sudah mengunci rapat pintu hatinya untuk memaafkan Roy Suryo dan Tifa, sehingga sampai-sampai ya Roy Suryo ini meminta bantuan kepada Pak Prabowo juga ditolaknya. Dan untuk mengulur waktu, Roy Suryo mengajukan prapit yang ketiga kali ini, yang intinya minta ganti rugi, minta ganti duit kepada Polda Metro Jaya. Artinya Roy Suryo sudah bangkrut ya guys. Sudah nggak punya modal, bahkan bohirnya sudah ditangkapin semua oleh KPK ya. Karena boy Roy Suryo ternyata para koruptor ya guys. Dan sekarang para koruptornya sudah banyak yang mendekam di dalam penjara. Makanya kali ini Roy Panci kepanikan, stres, dan tidak ada cara lain untuk mengulur waktu. Akhirnya dia mengulur waktu dengan cara apa? Dengan cara prapit yang ketiga. Bahkan nanti ada keempat, kelima, keenam, ketujuh, bahkan 10 mungkin ya. Dan ini adalah dipandang sebagai cara yang langkah Roy Panci yang licik. Dan makanya hakim kemarin memutuskan bahwa semua permohonan Roy Panci ditolak. Karena apa? Karena dia mempermainkan hukum di Indonesia ya. Dan ini nanti prapit ketiga juga pasti bakal ditolak lagi. Dan anehnya para pendukung Roy Panci seperti emak-emak rempong yang emak-emak mengejar ya amplop dan nasi bungkus, ini emosi ya guys ketika apa ya Roy Panci ditolak semua permohonan. Dan kali ini juga dipastikan bahwa mantan hakim juga berstatement ya, yang mantan hakim yang luar biasa ya, berstatement bahwa Roy Panci bakal meringkuk di Hotel Preview, dan hukumnya berapa tahun belum jelas, nanti biar hakim yang memutuskan. Oke, sebelum kita nonton video lebih lanjut, agar kita tidak gagal paham, tentunya kita tonton dulu cuplikan video berikut ini. Seorang hakim senior menyikapi persidangan Roy Suryo dan Tifa sangat dramatis. Kita dengar sama-sama. Jadi si para jaksa atau terdakwa di sini harus bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan ini palsu. Benar-benar memang itu nanti palsu. Jadi tidak dianggap ujaran kebencian semata. Betul. Tapi kalau ternyata ini akhirnya asli, makanya siap-siaplah jadi liburan. Ya, di Hotel Prodeo. Ya, ya. Soal berapa hukumannya nanti oleh hakim terserah. Supaya ada proses pembelajaran bagi publik. Pengacara Roy Suryo minta agar presiden turun tangan dalam kasus ijazah. Sudah panik mereka, yuk kita dengar. Sehingga betul-betul saya pikir ini pemerintah, Bapak Prabowo Subianto harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Setuju Pak, biar cepat sidang dan si Roy di penjara. Ayo Pak, semangat. Karena ini udah betul-betul belum lagi untuk sampai putusan, tapi mereka sudah dikriminalisasi. Waduh, apa-apaan ini? Asal mangap ya Pak. Kacau memang kelompok mereka ini. Woi Roy, udah habis rupanya duitmu. Surprise. Sudah tahu ada yang baru? Apa itu Bang? Kubu si Roy minta ganti rugi. Cair. Bang, jangan bikin gosip kau. Bukan gosip kau. Bukan gosip guys. Ini buktinya. Coba simak. Klarifikasi dulu ya, yang mengajukan itu tentu bukan Abdul Ghafur ya, yang mengajukan itu adalah tim hukum Roy Suryo yang namanya Tokham. Oke. Bang Refli, memangnya ganti rugi semacam apa yang Anda harapkan? Ganti rugi uang. Ya. Woi Roy, udah habis rupanya duitmu. Banyak juga tuh ya. Weh, pantes kalian ngotot kan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya Vandel Official. Kali ini saya akan bahas tentang perkembangan nasib Roy Suryo dan Tifa. Dan kali ini apabila Pak Prabowo sudah turun tangan, maka nasib Roy Suryo dan Tifa bakal dipenjara selama 15 tahun kurang lebih gitu ya guys. Dan tentunya kali ini ya Roy setelah prapit yang kedua ditolak oleh hakim, kali ini dia makin stres, bahkan bangkrut, kehabisan modal ya guys. Dan kali ini mengajukan prapit yang kedua. Dalam prapit kedua ini intinya apa? Ingin minta ganti rugi uang ya guys dari pihak penyidik. Enak aja gitu ya guys ya. Nggak tahu malu gitu ya guys. Dan kali ini malah justru pengacaranya Roy Panci dan Tifa ini ya sama ya. Pengacara Roy Panci ini justru minta bantuan ke Pak Prabowo agar turun
terjun langsung untuk mengatasi hal yang remeh-temeh ini ya guys. Akhirnya apa? Ya seperti itu. Dan kalau andai kata Pak Prabowo turun tangan langsung, Roy pasti OTW masuk penjara. Dan ini efek kepanikan daripada gerombolan Roy Panci CS. Kita tonton statement video berikut ini guys. Pengacara Roy Suryo minta agar presiden turun tangan dalam kasus ijazah. Sudah panik mereka, yuk kita dengar. Sehingga betul-betul saya pikir ini pemerintah Bapak Prabowo Subianto harus segera turun tangan untuk menyelesaikan masalah ini. Setuju Pak, biar cepat sidang dan si Roy di penjara. Iya. Ayo Pak, betul ya, semangat. jangan praktik terus ya. Karena ini udah betul-betul belum lagi untuk sampai putusan, tapi mereka sudah dikriminalisasi. Waduh, apaan ini? Asal mangap ya Pak. Kacau memang kelompok mereka ini. Iya, memang kacau balau ya kelompok mereka ini, kelompok gerombolan Panci CS ini sudah kacau balau, sudah panik, stres, kehabisan modal untuk melanjutkan prapit berikutnya. Makanya prapit yang ketiga ini adalah minta ganti untung, ganti rugi dari penyidik Polda Metro Jaya. Emang enak aja nih si Roy Panci dan pengacara sudah kayak stres kali ini ya. Dan kali ini kalau kita lihat ya bahwa Roy Panci ini senyumnya saja sudah hilang ya. Sejak prapit kedua ditolak oleh hakim, makanya dia senyum Roy Panci sudah menghilang. Bahkan mana senyum itu ya Bang Roy? Kita tonton statement video dulu guys. Mari kita perhatikan wajah Roy Suryo setelah putusan prapit yang kedua ditolak oleh hakim. Apa yang terjadi? 180 derajat wajah itu berubah dari putusan prapit yang pertama versus prapit yang kedua. Senyum menghilang. Iya, sudah menghilang ya. Tak ada harapan. Ya, seolah-olah tidak ingin lagi melanjutkan perjuangan itu. Padahal ini baru prapit yang kedua. Belum masuk pokok perkara. Iya, betul sekali ya. Tapi senyum sudah hilang ditelan. Sudah pupus harapan entah ya guys. Bumi, entah lautan, entah berantah. Di mana senyum Roy? Jangan biarkan ya mereka yang selama ini mendukungmu juga ikut sedih, kehilangan senyuman. Jangan sampai itu terjadi Roy. Perjuangan belum selesai. Belum selesai Roy ya. Jadi pengadilan pokok perkara juga belum dimulai. Betul ya. Bahkan jadwalnya pun belum tahu kapan akan dilakukan. Ya, jadi jaga kesehatan Roy, jaga hati ya. Jaga pikiran. Biar tidak ini stres ya. Baru prapit yang kedua. Tetaplah tersenyum Roy supaya pendukungmu tetap bersemangat. Ya, jangan sedih gitu ya. Jadi memang senyum Roy Panci ini sudah hilang ya guys. Bahkan pupus harapan karena dia di bayangannya di depan dia itu sudah Hotel Prodio gitu ya guys. Makanya seperti itu yang dilakukan. Dan kali ini kita tentu tahu ya, Roy Suryo akan seret Rismon juga nanti ketika ya ke persidangan ya. Emangnya apa? Ya jelas nanti Rismon bakal menjadi saksi ya gitu ya guys. Dan tentunya itu yang diharapkan kita. Dan kali ini juga kita tahu bahwa Roy Panci ini adalah manusia yang memang kita tahu persis bahwa kehidupannya itu sekarang sudah agak sengsara ya, bahkan bangkrut. Karena apa? Karena boni-boninya sudah mulai pergi semuanya. Itu yang menjadikan dia stres. Makanya kasus ijazah ini makanya dia harus prapit yang ketiga dengan tujuan adalah untuk apa ya, mencari modal. PMJ bakal bangkrut katanya. Waduh, payah juga nih. Kita tonton statement berikut ini ketika Roy Panci ingin mengajukan prapit yang ketiga ini. Intinya adalah minta ganti rugi dari penyidik Polda Metro Jaya. Kita tonton statement video dulu nih. Woi Roy, udah habis rupanya duitmu. Surprise! Sudah tahu ada yang baru? Apa itu bang? Kubu si Roy minta ganti rugi. Cair. Bang, jangan bikin gosip kau. Bukan gosip guys. Ini buktinya. Coba simak. Klarifikasi dulu ya. Yang mengajukan itu tentu bukan Abdul Ghafur ya. Yang mengajukan itu adalah tim hukum Roy Suryo yang namanya Tokham. Oke. Bang Refli, memangnya ganti rugi semacam apa yang Anda harapkan? Ganti rugi uang. Ya. Woi Roy, udah habis rupanya duitmu. Ya. Banyak juga tuh ya. Tapi sudah membayar pengacaranya kali.
Wah. Jadi guys, kubu si Roy mengajukan 2 tuntutan sekaligus dalam pra-peradilan ketiga ini dan penerapan pasal 35 UU ITE. Dan saya melihat ini sebagai panik dari kubu si Roy lah, soalnya total 15 tahunan guys. Rasain tuh sekarang. Dari kasus ini kita belajar bahwa segala resiko akibat perbuatan harus ditanggung. Bang Jogal pamit. Salam waras. Betul, salam waras ya Roy Panci. Kamu agar waras ya. Dan kali ini kita tahu juga mantan hakim sebut Dr. Tifa siap wisata ke Hotel Prodeo. Jadi artinya apa? Memang mantan hakim saja sudah menyatakan berstatement bahwa Tifa dan Roy ini bakal masuk penjara. Kita tonton statement video berikut ini guys. Seorang hakim senior menyikapi persidangan Roy Suryo dan Tifa sangat dramatis. Kita dengar sama-sama. Jadi si para jaksa atau terdakwa di sini harus bisa membuktikan bahwa apa yang dituduhkan ini palsu. Benar-benar memang itu nanti palsu. Jadi tidak dianggap ujaran kebencian semata. Betul. Tapi kalau ternyata ini akhirnya asli, makanya siap-siaplah jadi liburan. Ya. Di Hotel Prodeo. Ya. Soal berapa hukumannya nanti oleh hakim terserah. Supaya ada proses pembelajaran bagi publik. Betul sekali. Jadi ada Pak Hakim menjelaskan bahwa ketika terbukti ijazah Pak Jokowi asli, mereka berarti siap-siap menerima konsekuensi logis dari proses ini, yaitu berlibur di Hotel Prodeo. Hal yang penting karena menjadi sebuah pembelajaran kepada semua pihak tentang hak-hak dan tuduhan-tuduhan. Bagaimana menurut Anda? Iya, betul sekali. Setuju sekali. Maka untuk sebagai pembelajaran publik, Roy Suryo dan Tifa memang harus mendengkam di Hotel Prodeo ya guys. Dan kali ini justru masyarakat menanti kejujuran ya guys. Jadi bagaimana kejujuran nanti dalam persidangan. Dan tentunya Bang Andi Aswan menyatakan bahwa dalam persidangan itu harus punya adab dalam persidangan, dan tentunya Pak Jokowi tidak takut datang. Ngapain datang kalau belum diundang ya guys? Intinya adalah Pak Jokowi bakal datang untuk hal tersebut, belum waktunya untuk datang dan kan diundang dulu baru datang, dan intinya seperti itu ya guys. Makanya kali ini juga bakal remuk nanti nih ya Roy Panci setelah Pak Jokowi datang. Kita tonton statement video berikut ini guys. Bang Andi, jika sidang ini dilanjutkan ke dalam pembuktian, apa sesungguhnya yang akan dihadirkan dalam pembuktian kepada majelis hakim ini? Ya, kalau masalah pembuktian itu kan semua JPU sudah mengantongi ya apa bukti-bukti yang selama ini dari Polda Metro Jaya. Ada 712 ya, bukti ada sekitar 130 barang bukti. Barang bukti. Baik. Ya, 712. Terus saksi ada 130, kemudian ada 22 saksi ahli ya. Tadi waktu di pengadilan mengatakan JPU akan mempersempit lah. Baik. Sekitar 90 saksi. 90, baik. Ya, lagi diseleksi sekitar 90 untuk itu. Dan keyakinan kita ya bahwa ini putusan sela akan ditolak untuk itu, karena dengan jumlah dari saksi dan jumlah dari barang bukti yang ada ya, dan sangat kuat untuk itu. Dan jawaban dari JPU juga ya terhadap eksepsi itu juga cantuman-cantuman pasalnya dengan keterangan dari Mahkamah Agung, MK dan sebagainya juga komplit untuk pasal-pasal itu. Dan ini yang menarik juga bahwasannya selalu diglorifikasikan nih bahwa Pak Jokowi itu kan wah dia ancam-ancam lah ya, digertak sambal gitu ya. Wah nanti tidak diundang atau tidak diundang harus datang gitu. Ini kan kita punya adab dalam persidangan juga. Betul sekali ya. Ngapain ujuk-ujuk datang kalau bukan waktunya untuk datang ataupun diundang ya secara resmi oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur sebagai saksi korban, saksi pelapor, beliau akan datang. Iya, betul. Dan beliau selalu katakan juga kan akan membawa ijazah beliau dari SD, SMP, yang SMA dan S1 itu kan ada sebagai barang bukti untuk itu. Ya. Dia akan buka itu semua dan dia tidak akan takut. Beliau itu tidak akan takut Pak Jokowi untuk itu. Ya. Kalau misalnya penasihat hukum dari Dr. Tifa yang sangat antusias ya untuk ini akan ya biasa pansos ya kan, ini kan kasus besar gitu, bisa menaikkan ratingnya dia juga kan begitu ya. Kita siap ya, Pak Jokowi juga siap, JPU juga siap, karena JPU yang dipilih terbaik untuk memimpin sidang ini. Baik, Bang Al-Katiri ini mengharapkan agar Pak Jokowi hadir dalam persidangan atau tidak? Dulu. Kita ini memang
kewajiban kita pembukaan pansos. Kita itu memang di polisi baru jaksa pansos, polisi pansos. Ratingnya naik. Ratingnya naik lah. Iya. Iya, nah, itu lah pansos. Iya, bukan pansos, kita memang tugasnya. Yang pansos itu orang-orang yang tidak terlibat seperti ini. Bagaimana? Dia bukan kuasa hukumnya. Saya saksi loh. Sebentar, dia bukan. Saya saksi. Saksi kan bukan terlibat. Saksi saya. Iya, saksi barangkali Anda yang tersultir oleh itu yang tidak dihadirkan. Itu mungkin termasuk yang Anda. jelas kita Anda ini kan ada bilang legal dari standing sebagai saksi. 130 cuma 99. Mungkin Anda Legal standing termasuk yang sebagai saksi. tersultir itu. Mungkin kan. Yang menarik kan beliau. Yang menarik, kalau kita dibilang pansos ini orang yang nggak terlibat, nggak dapat kuasa, nggak apa, tapi Kalau Pak Andi ribut. nanti hadir sebagai saksi diterima nggak? Siapa? Pak Andi sebagai saksi. Ya disumpah dulu, Pak. Ya ini jelas dong harus ada. Berarti ada aturannya kan. Begitu juga Pak Jokowi kan diundang dulu. Betul. Bukan ujuk-ujuk harus datang. Betul sekali, bukan ujuk-ujuk harus datang. Inilah pengadilan di Indonesia. Jadi harus ada sopan santunnya, ada adabnya pengadilan gitu ya guys. Nggak asal-asal ujuk-ujuk datang. Emang enak aja nih. Pak Jokowi itu adalah orang yang hebat ya. Jangan anggap remeh gitu ya guys. Dan kali ini juga statement dari Ibu Risma ya, di mana dia menyatakan bahwa Pak Jokowi ini selama ini sabar, bahkan sabar banget. Dan kita tonton statement video berikut ini guys. Soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab, terus apa lagi? Saya pernah ketemu Pak Jokowi karena saya mantan juru bicaranya dan saya pernah tanya soal ini. Saya bilang, Pak, kenapa sih Bapak nggak jawab ini gitu? Kenapa Bapak nggak laporkan balik ya semua orang yang menghujat Bapak? Beliau bilang, Bu Irma, semasih mereka hanya sekedar mengatakan saya jokodok, mengatakan saya anak PKI dan lain sebagainya, saya nggak peduli, saya kerja aja untuk rakyat. Tetapi ketika mereka sudah menyentuh tubuh saya, menyakiti anak saya dengan fisik, secara fisik, atau istri saya secara fisik, atau rumah saya lah dilemparin batu misalnya begitu, saya pasti akan bertindak secara hukum. Itu disampaikan beliau ke saya. Betul ya. Saya nggak ngerti sebesar apa kesabaran itu gitu loh. Sabar banget. Dan ya, itu yang mau ditiru Prabowo, tapi Pak Prabowo kan nggak mampu untuk bisa sesabar itu gitu. Betul. Nah dia jawab seperti itu. Nah soal asli atau palsu kan institusi sebesar UGM sudah menjawab, KPU sudah menjawab. Terus apa lagi? Betul. Yang mau dicari apa? Yang mau dicari apa, Roy? Yang jelas tadi ya, yang dicari adalah kehebohan, bikin gaduh gitu ya guys ya. Kemudian ada pihak-pihak tertentu yang mensupport Roy Panci, tapi sekarang kayaknya supportnya kurang ya guys. Makanya Roy Panci kebingungan. Dia hanya dengan pengacara saja yaitu ya. Dan luar biasa memang Panci ini ya. Tapi sekarang keadaannya sudah lunglai, lesu, bahkan lemah gitu ya guys. Dan anehnya ya, advokat Sumatera Barat nih ya membeberkan musuh Pak Jokowi sebenarnya siapa saja, dan Roy Suryo CS sudah tak berkutik lagi. Dan kita tonton statement video berikut ini guys. Ya, kalau saya melihat ini kasus enteng aja, kasus remeh-temeh, tidaklah begitu sulit untuk membuktikannya. Tapi karena banyak pihak yang terlibat di sini, sebetulnya memusuhi Jokowi itu kan hanya 3. Yang memusuhi Jokowi hanya 3. 1 HTI, 2 FPI, dan yang ketiga terakhir nih PDIP yang menjadi musuh Jokowi itu. Nah, tapi di sini juga banyak yang memonceng. Yang memonceng itu siapa? Ya orang-orang yang kepentingannya terdegradasi oleh kebijakan-kebijakan Jokowi. Siapa itu? Ya itu salah satunya para koruptor. Siapa yang para koruptor itu? Ya pembebasan Petral, Rizal Khalid dan kawan-kawan dan sebagainya lah. Nah inilah yang terjadi, makanya bukan dalam penyelidikan. Maksudnya ini poin ini Bang Zul mengatakan bahwa 8 tersangka ini salah satu kelompok yang diboncengi oleh 3 entitas tadi yang benci sama Pak Jokowi itu. Iya, yang memusuhi Jokowi itu cuma 3 entitas tadi yang memusuhi Jokowi itu. Dan memanfaatkan 8 tersangka ini. Iya, di samping itu kan juga ada kelompok-kelompok para koruptor yang merasa kepentingannya terganggu selama Jokowi berkuasa. Nah inilah yang merasa tidak senang. Ya ini dia juga ikut. Kalau dari sisi kontestasi yang kalah, rasanya sudah agak mulai move on dia ya, sudah nggak begitu lagi.
Tapi kalau dari yang 3 entitas tadi itu Maman dan Damai Kusuma. Kenapa? Karena dia sendiri yang menyatakan bahwa HTI itu minimal akan membuat 10 hoak dalam sehari katanya. Begitu ya dibubarkan dulu. Nah ini sekarang kan terbukti bahwa hoak itu berseleweran. Bahkan kita juga jadi bingung. TPUA, Tim Pembela Ulama dan Aktivis, ini punya irisan ke 3 entitas tadi, setidaknya ke FPI dan HTI, begitu kira-kira? Iya, faktanya pengacaranya itu Arul Ghazani itu memang kalau aktivisnya HTI, itu kan fakta, nggak bisa kita bantah. Tersangka juga Egy Sujana di situ, gitu, Rizal Fadila, mereka kelompok-kelompok. Iya, itu kan ada klaster ya, itu klaster 1 yang Rosario, klaster 2, klaster 2 nya. Nah di klaster 1 ini itu kan mereka itu kan sudah agak melemah apanya. Nah di klaster 2 ini karena ada yang mensponsori ya, dan ada yang tetap menyemangati, makanya dia tetap kencang gitu. Kenapa ketika Agustus kelam mereka itu diam? Karena memang keributan sedang terjadi. Tapi begitu Agustus kelam ini selesai, September Oktober ini clear, baru muncul lagi nyaring lagi suaranya. Nah, jadi nyaring lagi suaranya, makanya sekarang dia tambah modiar ya guys. Dan kali inilah gerombolan Roy Panci yang selalu mengiringi Roy Panci, gerombolan emak-emak ya guys. Dan ketika hakim memutuskan bahwa semua permohonan Roy Panci ditolak, maka saat itu juga gerombolan emak-emak ini yang mengikuti Roy ini marah dan murka ya guys. Tapi ketika dulu pernah ada sebagian dikabulkan, dia wah tidak hakim hebat, luar biasa, jujur. Tapi sekarang ketika pra peradilan kedua itu ditolak, tidak dikabulkan oleh hakim, kali ini dia baru beraksi dan lucu sekali nih mama nih. Kita tonton statement video berikut ini guys. Inilah orang-orang yang mau menang sendiri giliran ditolak tidak terima. Waduh, memalukan. Ayo ke situ. Waduh, emosi banget mama ini ya guys ya saat rapid Roy Suryo kedua ditolak hakim. Emosi banget nih. Inilah gerombolan bayar nasi goreng ya, apa? Nasi bungkus. Aduh, tidak. HP-nya dikondisikan ya, Bang Abel. Nah, itu jelas sekali ya guys. Inilah ketika mama sangat emosi sekali ketika pra-pid kedua ditolak oleh hakim. Lucu ya guys. Dan pra peradilan Roy Suryo hanya untuk mengulur waktu ya guys. Dan tentunya benar sekali dinilai tidak relevan. Ini alasannya hakim tolak pra peradilan kepada Roy Panci. Kita tonton statement video berikut ini guys. Tunggal pra peradilannya juga sudah ditunjuk. Sidangnya itu tanggal 28 hari Selasa minggu depan. Jadi yang diminta ganti rugi ini siapa nih? Kami minta ada rehabilitasi dan kemudian ganti rugi. Rehabilitasi bukan terkait dengan status tersangka ya Mbak ya. Tetapi rehabilitasi terhadap kesewenang-wenangan penyidik dalam melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan. Ya tentu kepada penyidik. Dan nilainya sudah disebutkan dalam surat permohonan. Dan saya ingin tegaskan bahwa nilai tersebut bukan untuk kemudian menjadi kepentingan hukumnya Mas Roy atau kepentingan kami. Tetapi kalaupun dikabulkan, baik sebagian nilai ataupun keseluruhan nilai atau berapa persentase daripada nilai tersebut, itu bagi kami tetap adalah bagian dari hak hukum kami, dan kemudian itu akan disumbangkan. Kalaupun didapat, itu akan disumbangkan kepada yayasan. Oke, Bang Rifai lagi-lagi mengajukan pra peradilan, meskipun hari ini vonisnya ditolak, nanti akan pra peradilan ketiga, katanya akan keempat. Saya nggak tahu nih sampai berapa kali akan mengajukan pra peradilan. Tapi setujukah Anda tadi pendapat dari majelis hakim tunggal pada saat vonis? Kenapa menolak? Salah satunya karena ini terkesan upaya untuk menunda sidang pokok perkara yang sesungguhnya. Oke, justru yang pertama kali mengangkat di situ saya sendiri. Nah, dari awal saya melihat untuk pra pertama saya menghormati sebagai upaya hukum. Di situ ada isu yang bisa diperdebatkan. Tapi pada saat pra kedua, mohon maaf nih, saya punya pendapat berbeda. Makanya saya waktu itu langsung bilang ini upaya untuk mengulur-ngulur proses pokok perkara. Karena apa? Karena jelas di pasal 163 ayat 1 huruf G itu ditegaskan pra peradilan itu hanya dilakukan dalam 2 tahap. Tahap penyidikan dan tahap penuntutan oleh kejaksaan. Jadi hanya bisa diulang di 2 tahapan ini. Sementara kita tahu perkara kan sudah masuk ke persidangan, sudah nomor perkara. Lalu kedua itu ditegaskan lagi di pasal 160 ayat 3. Yang bisa mengajukan pra itu adalah hanya tersangka, tidak ada kata terdakwa di situ. Sementara kalau perkara sudah disidangkan, statusnya sudah menjadi terdakwa.
Berdasarkan dua dasar hukum itu, saya berkeyakinan ini nggak bakal masuk. Tapi kan toh akhirnya tetap masuk juga sebenarnya. Yang kedua betul, dan ternyata kan dinyatakan oleh hakim ini tidak bisa masuk. Yang kedua, dan yang lebih parah lagi, bukan parah, yang mau saya ini buat saya baru saya melihat pertimbangan pengadilan ini cukup keras ya, sampai tidak hanya menguraikan norma, tapi juga sampai dibilang bahwa ini adalah upaya untuk mengulur perkara, bahkan merupakan penyalahgunaan lembaga pra peradilan. Menurut saya ini suatu pertimbangan yang cukup keras, yang menjadi, karena biasanya tidak sampai menyimpulkan seperti itu. Cukup berdasarkan argumentasi hukum A, B, C, D, G menyatakan menolak. Tapi ini ada satu alert kayak peringatan. Kenapa? Mungkin karena juga majelis sudah tahu, sudah terlihat lagi ketiga, dan mungkin ada keempat, kelima. Karena bagaimanapun juga ini kan perkara menjadi perhatian nasional. Artinya gini, orang boleh saja melakukan terobosan hukum, tapi harus betul-betul ada celahnya dan ada tujuan kalian yang hendak dicapai. Kalau ini kan seolah-olah terlihatnya hanya sekedar mengulur-ngulur. Apalagi mohon maaf. Emang benar Bang hanya sekedar mengulur-ngulur doang? Ya, Mbak Odi, jadi gini Bang Rifai ya, putusan pra peradilan ini kami hargai. Ya, gitu ya guys ya. Jadi jelas sekali bahwa ini adalah untuk mengulur waktu. Dan tentunya dari hakim sendiri juga adalah sudah menyalahgunakan pra peradilan ini Roy Suryo ini guys ya. Dan tentunya di Prapit yang ketiga juga pasti tolak lagi. Dan kemaunya Roy Panci ini sudah memalukan sekali ya guys. Sudah urat malu sudah nggak ada lagi, bahkan dia sudah terpuruk nasibnya. Apakah perlu diperiksakan ya yang namanya kejiwaannya Roy Suryo dan Tifa ini, termasuk Tifa ini ya guys. Ini sudah mulai ngelantur ngomongnya. Kita dengarkan statement dari Tifa yang sudah mulai ngelantur ya guys. Parah, guys. Makin kesini kayaknya ada yang perlu diperiksain deh kondisi kejiwaannya. Siapa lagi kalau bukan Dokter Tifa. Makin hari omongannya bukan makin berbobot, tapi makin ngelantur kayak orang lagi halusinasi tingkat tinggi. Kalian tahu nggak apa klaim terbarunya? Dia bilang kalau eksepsinya dan pra peradilan Roy Suryo ditolak, yang bakal ngeliput kasusnya itu bukan cuma media nasional, tapi media-media besar internasional. Luar biasa banget kan fantasinya? Dia seolah-olah merasa dirinya itu tokoh penting dunia, sekelas kepala negara yang lagi dikudeta. Padahal ya, jangankan media internasional, tetangga sebelah rumahnya aja mungkin gak peduli-peduli amat. Kok bisa-bisanya ngerasa jadi pusat perhatian dunia? Gak percaya sama kehaluan ini? Makanya tonton video ini sampai habis guys. Coba tulis di kolom komentar, perlu tes kejiwaan gak tuh si Tifa? Bicara worst skenario ya dari versi kita, saya eksepsi ditolak, berarti sidang jalan. Mas Roy Prapit ditolak. Kan kami berdua sama-sama sidang. Itu yang datang bukan cuma media-media nasional, saya pastikan. Yang datang adalah BBC, CNBC, CNN, Al Jazeera dan sebagainya. Itu akan datang. Kenapa? Ini presiden yang sangat buruk buat seluruh dunia. Aduh, ini perlu diperiksa kejiwaan memang ya guys ya. Sudah terlalu tinggi ya guys ya. Terlalu tinggi menghayalnya sehingga sampai segitunya. Kasihan juga kalau melihat seperti ini ya guys ya. Kasihan Roy Panci ini ya guys. Malu banget Roy Suryo. Aduh, mengambil suara rakyat. Aduh, Roy, gimana nasib kamu nih kalau model kayak gini Roy ya? Dan kita sangat prihatin sekali terhadap nasib Roy Panci yang selalu bikin gaduh negeri ini. Bahkan kalau kita lihat ya, Tifa aja sudah mulai stres, sudah agak tergoncang jiwanya ya. Dan Roy Suryo itu tidak punya saksi atau bukti, makanya dia kali ini adalah dia ulur waktunya untuk Prapit yang selanjutnya. Kita tonton statement video berikut ini guys. Saya bilang gini ke beliau, Anda ini kan orang Jogja, ya kan? Rumah Jogja, berkuliah bersekolah di Jogja. Masa sebesar apa sih Jogja sampai dengan detik ini Anda tidak pernah menemukan satu saja orang teman kuliahnya Pak Jokowi yang bisa menjadikan saksi bahwa Pak Jokowi itu tidak lulus kuliah. Ada, satu saja jadinya. Jadi kalau dilihat riwayat investigasi atau penyelidikan abang tentang ijazah ini malah jauh lebih komprehensif dari yang dilakukan. Saya waktu itu, ini saya lupa tanggalnya, anggaplah bulan Mei ya, Mei Juni 2025. Saya yang tantang mereka datang di salah satu podcast, pertemukan saya dengan Roy Suryo dan Rismon. Ayo kita uji datanya. Kan mereka tidak mengucapkan apa-apa pada saat itu. Ketakutan ya guys ya. Saya minta mereka, mana data Anda, ini data saya, buka data. Kita buka satu. Jadi gitu ya guys. Jadi Bang Sandi ini adalah sudah mengatakan bahwa Roy Panci ini tidak satupun dia bisa membuktikan bahwa alumni apa-apa yang menyatakan bahwa ijazah Pak Jokowi palsu. Makanya dia kepusingan, kebingungan, akhirnya mencari saksi abal-abal, dan itulah Sinaga, dan dia bohong untuk melulu ya dalam kesaksian kemarin. Dan kali ini juga malu banget Roy Suryo sampai mengis suara rakyat. Kita tonton statement video dulu guys.
Jadi hakim kemarin itu tolak pra peradilan Roy Suryo. Status Roy Suryo itu tetap jadi tersangka. Jadi panci-panci di luar sana segera menyadarkan diri gitu loh. Sadar diri bahwa kasus ini Pak Roy Suryo itu jadi tersangka itu karena salahnya sendiri. Dia itu tidak bisa membuktikan ijazah Jokowi itu palsu atau asli atau tidak gitu loh. Tidak bisa membuktikan. Dan kalaupun Pak Roy Suryo itu mengajukan pra peradilan lagi, pasti ditolak oleh hakim. Karena kalau orang pintar bisa menilai kasus ini, bahwa Pak Roy Suryo itu udah mencemarkan nama baik seseorang, itu makanya dia itu jadi tersangka. Tidak mungkin Mabes Polri itu menjadikan tersangka Roy Suryo tanpa bukti apapun gitu loh. Karena punya bukti yang banyak, itu makanya dijadikan tersangka. Itu makanya kapan hari itu ditahan kan, sempat ditahan kan oleh Polri waktu itu. Karena itu udah membuktikan bahwa dia itu bersalah. Tapi bawa ke pengadilan, akhirnya status ditahan tersebut dicabut. Akhirnya sekarang dia itu tetap jadi tersangka. Dan aku yakin dia itu pasti segera masuk penjara gitu. Karena udah membuktikan bahwa dirinya itu mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Dan untuk yang bilang saya ini ternak Jokowi itu bodoh, tolol lah. Kalian tuh harusnya sadar diri siapa yang bodoh. Kalian tuh bisa menilai dalam kasus ini dan juga bisa membedakan Pak Roy Suryo ini siapa, Pak Jokowi ini siapa gitu loh. Pak Roy Suryo ini orang biasa, Pak Jokowi itu mantan presiden Indonesia 2 kali. Emang sebodoh itu Pak Jokowi? Nggak mungkin. Betul sekali Bang ya, nggak mungkin ya. Makanya hanya Roy Panci lah yang bikin gaduh nih. Oke, salam waras, salam NKRI harga mati, tetap semangat selalu buat kalian semua yang selalu menonton tayangan YouTube dari saya. Mudah-mudahan kalian semua diberi kesehatan dari batin serta hidup indah penuh dengan keberkahan rezeki yang melimpah ruah. Amin ya robbal alamin. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.